Kalian dengarkan dulu berita yang satu ini. Dalam sambutannya, Putri Presiden RI pertama ini merasa heran dengan desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Megawati, tidak semudah itu mendapatkan dukungan dari PDIP. Bahkan Mega sempat mempertanyakan Anies yang dinilai baru muncul ketika butuh dukungan, serta meragukan komitmennya untuk mengikuti perintah partai. Udah dengar kalian apa katanya? Megawati meragukan komitmen Anies. Jangankan Megawati, aku pun ragu. Ragu kali aku. Tahu kalian, begitu dia datang ke kantor PDIP, begitu buka pintu, udah. Begitu nongol kepalanya, ngemis ini pasti. Udah pasti ngemis ini, ngemis dukungan ini. Nggak ada kata lain. Komitmen apa yang diharapkan dari seorang Anies Loh, tapi kan Anies kan sudah datang ke kantor PDIP. Iya datang, kenapa rupanya? Tapi kan nggak diundang. Beda datang sendiri dengan diundang. Kan nggak mungkin datang tamu diusir kan begitu. Apalagi jarang-jarang onta jalan-jalan ke kandang banteng. Iya kan? Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah kan begitu. Lagian kan juga nggak diundang. Itu dia. Yang lucunya lagi, ada pula komentar netizen ya, apa namanya, pendukungnya Anies, apa dibilangnya? Dengarkan kalian. Ingat ya, bukan Anies yang butuh PDIP, tapi PDIP yang butuh Anies. Kalau memang PDIP yang butuh Anies, ngapain si Anies datang? Ngapain datang dia jumpai PDIP? Kan udah kebalik-balik isi kepala orang ini. Aduh. Makanya aku bilang dari kemarin ya, salah satu mental pengemis yang bisa kita tiru adalah ngotot. Ngototan ini ya. Dan juga tahu ndak kalian ya, nampak kali kawan ini menghalalkan segala cara. Kemarin kemana aja kata Bu Mega, kemana aja lo. Enak aja minta pendukung, apa namanya, dukungan dari PDIP. Nggak segampang itu. Mau nurut nggak? Terus tahu nggak kalian? Ada, kalau kenal kalian yang namanya Guntur Romli, ya salah seorang politisi PDIP. Walaupun politisi PDIP dia, tapi banyak sekolah di PSI dia. Banyak belajar di PSI dia. Nggak tahu entah kenapa dia, mungkin dia tergiur kemarin itu dengan bangku dan kursi yang lebih besar dan juga kapal yang lebih besar kan begitu. Jadi pindah dia ke PDIP supaya dia bisa menjadi caleg dari partai PDIP Dapil Jatim 3. Lolos? Enggak. Dia komentar apa bilang? Apa katanya dalam sebuah kesempatan? Bahwasanya kalau misalnya Anies jadi kader, dia itu sudah mualaf secara politik. Lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mualaf. Dikalibrasi. Ya? Kalau sudah mualaf kan, juga nih. kalau sudah mualaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Ya kan? Makanya kita sebut harus menjadi kader. Ya. Itu pentingnya. Karena ketika dia sudah menjadi kader, berarti kan ideologinya berubah. Ya kan, dalam arti itu kan. Kemudian kita tahu sekarang, saya sudah tulis di medsos saya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, karena ditinggal oleh PKS. Yang kedua, dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Jadi Anies itu kembali kepada sebelum Pilkada DKI. Kembali ke kita. Ketika menjadi jubirnya Jokowi ya, tahun 2014 kan, menjadi sosok yang moderat. Ya kan? Jadi kita lihat, kita kan harus melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi dia menjadi kader PDI Perjuangan, sudah top lah paten itu. Mualaf mau bungmu. Sekarang begini, sedangkan orang kalau mualaf secara agama, ajaran-ajaran agama alamanya itu masih ada yang lengket. Dan juga orang kalau misalnya baru mualaf, nggak mungkin langsung jadi kiai, nggak mungkin langsung jadi ustadz, nggak mungkin langsung jadi pemuka agama, jadi follower dulu dia. Iya kan?
Kalau memang si Anies jadi kader, maka belajar dulu. Udah dibilang Ibu Mega, belajar dulu, sekolah kaderisasi dulu. Begitu selesai sekolah kaderisasi, udah lewat pendaftaran. Ya, dan tahu ndak kalian, ya, satu-satunya orang ku tengok yang ngotot Anies itu untuk naik dari PDIP itu namanya Masinton Pasaribu. Nggak ngerti aku kenapa ngotot kali kawan ini. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU. Jadi ada beberapa hal yang kutangkap. Yang pertama, ya kan, dia itu kan nggak lolos ke Senayan. Nggak lolos dia ke Senayan, ya kan? Nggak lolos di Senayan. Jadi kemungkinan besar, mana tahu, lolos lah si Anies ini dapat jabatan dia. Ya, jabatan ya mungkin di Dinas Perlindungan Anak dan juga Pemberdayaan Wanita. Yang penting jangan dipukuli aja lah perempuan. Kayak ada kemarin itu anggota dewan, iya, kekerasan dia terhadap pembantu rumah tangga. Siapa ya? Kayaknya kenal dah gua. Tapi dia cocok di situ dia. Dia orangnya lembut, berwibawa, penyayang. Cocok dia situ. Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Wanita. Cocok. Gitu, mungkin itu yang dikejarnya, ya. Baru yang kedua, ya kan, kemungkinan yang kedua, kalau misalnya contohnya si Anies naik, ya kan, paling enggak bisalah orang itu sama-sama buka partai politik. Dia jadi sekjen. Enggak. Kemungkinan kedua ini agak ngaco memang, agak ngaur memang, ya kan. Dengar kabar katanya ini wartawan kemarin itu yang nanya gitu kan, Bang Masinton, betulnya itu akan terjadi animasi? Aku pun bingung apa animasi. Ketawa dia, nyengir-nyengir dia kan. Animasi Bang, Anies Masinton. Kalau menurutku itu adalah hal yang mustahil. Aduh. Sekarang begini, ini agak serius dulu. Udah 5 menit kita bercanda-bercanda. Ya. Itu putusan MK itu kemarin kan di demo, ya. Yang mendemo itu adalah masyarakat dari berbagai kalangan katanya, dan juga mahasiswa dari berbagai universitas katanya, ya kan? Kan begitu. Nah, kan kita bisa lihat bagaimana anggota dewan yang ada di PDIP, ada beberapa itu mereka gerilya dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dan juga mereka menyuarakan, apalagi Masinton itu sempat teriak-teriak itu. Teman-teman, kita akan perjuangkan teman-teman. Teman-teman, kita perjuangkan teman-teman. Datang mahasiswa, kami tidak percaya. Ya jelas lah mereka nggak percaya, ketua dewannya aja dari PDIP. Coba, yang di demo itu adalah DPR. Yang mendemo itu membackup juga DPR. Nah, ketuanya juga DPR. Gimana jadinya? Tapi yang dihasut Jokowi. Ya. Itu kan namanya demo omong kosong itu. Mana yang demo kemarin itu ada yang bakar bendera. Ini yang aku nggak terima. Aku nggak tahu ya, video ini benar atau tidak. Saksikan dulu kalian. Udah kalian saksikan kan? Coba perhatikan kalian dulu. Membakar bendera merah putih. Ini udah nggak punya otak. Kalau kau bikin tulisan-tulisan alat kelamin di situ, oke lah. Kalau bikin kau tulisan-tulisan yang memang betul-betul mengekspresikan kekesalanmu, kemarahanmu, oke lah. Tapi ini bendera merah putih. Tolong dulu Bapak Polisi, kalau memang, ini ku disclaimer dulu ya, kalau memang video ini benar, kejadian di depan kantor DPR ya, di depan gedung DPR, cari sampai dapat.
Ini videonya. Kalau mau mentahannya nanti kita cari sama-sama. Ini videonya. Iya kan? Jadi udah tahu ya siapa yang berani membakar bendera merah putih selain PKI, selain HTI, dan juga selain organisasi-organisasi terlarang yang ada di Indonesia ini. Kurang ajar. Bendera merah putih berani mereka bakar. Ya, apa isi kepala mereka itu? Kalau memang mahasiswa itu yang bakar itu, cari mahasiswanya mahasiswa mana? Usut siapa rektornya? Apakah sudah memang ada radikalisme, memang sudah menyusup ke universitas itu? Gitu loh. Ya, ini ada pula yang menyamakan demo kemarin itu dengan demo 98. Beda kualitas, bro. Dari kualitas pendemo pun juga kelihatan, iya kan? Ini mukul kayu pun kayak mukul korek kubing, kayak megang korek kubing. Terus dari segi jumlah nggak seberapa. Selain itu, dari apa yang dituntut tahun 98 itu, mereka menuntut supaya kediktatoran dari Presiden Soeharto itu diakhiri. Dan apa hasilnya? Hasilnya Presiden Soeharto lengser. Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan dari mahasiswa dan juga rakyat. Nah, ini kan kemarin itu kan cuma mahasiswa sama anak-anak abah. Jangan disamakan anak abah dengan rakyat. Anak abah bagian dari rakyat, tapi nggak semua rakyat mau disebut dengan anak abah. Enak aja mau menyamakan tahun 98. Beda kualitas. Iya kan? Dan beda. Apa bobot dari demo itu ada gitu loh. Sekarang ku challenge lah dulu kalian. Itu kan ada RUU rancangan undang-undang perampasan aset terhadap pelaku korupsi atau koruptor ya, yang sudah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, dan sampai sekarang belum ada pengesahan. Coba ku challenge dulu kalian, coba demo kalian untuk itu dulu. Berani nggak? Mau nggak kalian turun kalau nggak ada yang bayar? Mau nggak kalian turun kalau nggak ada nasi bungkus karet 1 karet 2? Mau nggak? Ya, itu udah jelas-jelas ya adalah rancangan undang-undang yang memikirkan bagaimana supaya ke depannya tidak ada lagi pejabat yang korup, ya kan? Karena apa? Sampai sekarang coba tanda tanya dulu, ya kan? Kalian pertanyakan dulu dari dalam diri kalian itu, kenapa ya DPR tidak mau mengesahkan? Oh, berarti ada banyak koruptor di dalamnya itu. Ayolah, kalau memang seperti itu, kita patut curigai ini, ya. Kenapa mereka tidak mau mengesahkan? Berarti mereka ingin membuka ruang untuk terjadinya korupsi. Ayo turun ke jalan, gitu. Ini ndak cuman gara-gara membela anak abah kalian, membela siapa kalian sampai segitunya. Ndak ada bobotnya demo kalian itu. Iya kan, ada pula yang bilang itu, komentar di kontenku itu, kau lah turun ke demo, coba sekali-sekali hadapi dulu demonstran itu. Ngapain aku di situ? Kurang kerjaan. Bagus aku di rumah minum kopi. Itu dia. Nah, sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang ya parliamentary threshold atau presidential threshold, kemarin itu yang mengesahkan kan DPR. Ya, yang mengesahkan DPR. Dan juga bisa dikatakan parliamentary threshold, ambang batas kursi itu sekitar 20%. Itu kemarin itu yang mengajukan dan mengesahkan DPR, dan juga terbanyak suara itu adalah dari kursi atau dari partai nomor 1. Siapa itu? PDIP. Ya, dan mereka lah menentukan bahwasanya ambang batas yang bisa menjadi presiden atau kepala daerah itu sebanyak 20%. Karena apa? Mereka berpikir untuk kedepannya, ya, untuk kedepannya partai-partai kecil akan sulit bisa mengajukan calonnya. Karena apa?
Karena rata-rata yang di atas 20% itu adalah partai besar seperti partai mereka. Dan mereka sedang mengatur atau menyeting bagaimana semakin sedikit saingan. Sehingga kemungkinan besar mereka itu untuk menang itu sangat tebal. Nah, ketika semua partai mengarahkan dukungannya kepada satu calon, dan juga itu mengakibatkan kalian tidak mempunyai calon koalisi yang secara otomatis kalian itu tidak bisa mengikuti kompetisi, kenapa kalian protes? Kenapa sakit hati? Karena undang-undang itu kan kalian yang bikin. Siapa yang bikin coba? Hah? Yang bikin kalian kan? Itu. Jadi jangan kalian itu ketika undang-undang itu mengenakkan perut kalian, diam kalian. Tapi ketika undang-undang itu tidak memberikan faedah sama kalian, ribut kalian, uring-uringan kalian. Ingat, partaimu untuk sekarang suara terbanyak. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Kim. Jadi ketika Kim bersuara untuk merevisi undang-undang pilkada, kenapa kau suruh demo? Kenapa keberatan? Kenapa kalian suruh mahasiswa turun ke jalan? Bung Parbela, jangan kau bilang gak pernah ada kami suruh. Taruhlah secara eksplisit dan suruh. Iya kan? Tapi secara di balik layar udah tahunya kita. Gitu loh. Jadi ku bilang sama kalian sekarang begini. Oke. Sekarang ini sebetulnya kalau secara logikanya kalau pemerintah bekerja sama dengan DPR yang ada sekarang itu kan Kim bisa dikatakan suara mereka mayoritas. Kalau misalnya bertahan DPR dan juga pemerintah merevisi undang-undang pilkada, kira-kira bisa atau enggak? Bisa kan? Bisa. Tapi semua itu diurungkan niatnya bukan untuk menjaga manusia-manusia yang di luar yang lagi demo. Enggak. Mari kita jaga kondusivitas para pendemo daripada kita mengorbankan jiwa, mengorbankan masa depan mereka. Ya udahlah, kita tolak aja lah. Kita gagalkan saja revisi undang-undang ini. Maaf aku udah bilang sama kalian, semuanya permainan. Kalian kira segampang itu partai-partai itu anggota dewan semua itu balik itu menggagalkan revisi undang-undang itu? Kalian kira segampang itu? Kalian tanda tanya, kenapa kok nggak ada perlawanan dari DPR Mereka itu bukan sedang menjaga perasaan orang-orang yang demo, nggak penting sama mereka itu. Karena apa? Karena permainan sedang dilanjutkan. Udahlah sekarang kita bahas dulu mengenai si Anies Jadi kalau tadi video tadi aku udah katakan sama kalian bahwasanya kemungkinan ini video yang sebelumnya ini kalau misalnya kalian mau penasaran, kalian mau tonton aja lah di video Opung Parbelak yang sebelum ini dinyatakan di situ sudah ada lembaga survei yang melakukan survei terhadap para pemilih-pemilih PDIP berapa persentase yang bisa didapatkan seorang Anies dari seluruh pemilih PDIP. Tahu kalian berapa hasilnya? Hanya 7%. Hanya 7% pemilih PDIP yang akan memilih Anies. Makanya aku katakan di video sebelumnya Megawati tidak akan pernah ngambil risiko. Terlalu bodoh memperjuangkan Anies yang 7% dibandingkan dengan Ahok. Survei itu mengatakan bahwasanya nomor 1 adalah pemilih PDIP Pemilih PDIP itu akan pilih Ahok, yang kedua Ridwan Kamil, yang ketiga Anies gitu loh. Sedikit, cuma 7%. Apalah arti sebuah 7%? Jadi gue bilang sama kalian ini yang kesekian kalinya aku mau katakan, tidak akan mungkin seorang Megawati memilih Anies. Dan ini adalah berkah bagi warga Jakarta.
kalau sempat Ahok bertanding dengan Ridwan Kamil, ya, kalau Ridwan Kamil menang, Ahok kalah, ataupun Ahok menang, Ridwan Kamil kalah, tahu ndak kalian? Jakarta tetap mendapatkan barang bagus. Dua-duanya barang bagus itu. Special edition. Limited edition. Iya kan? Jadi aku pun senang yang ada di daerah ini. Mantaplah Jakarta. Nggak menang Ridwan Kamil nggak apa-apa. Nggak menang juga Ahok juga nggak apa-apa. Karena apa? Sama-sama barang bagus. Tapi kalau Anies katanya, mampuslah kita, sampah pula ini. Nyemak lagi lah kawan ini di Jakarta ini. Percaya kalian ya, menjadi pertimbangan salah satunya anak Abah udah banyak yang durhaka. Udah banyak yang atrek mundur nggak mau pilih Anies lagi. Udah itu fakta di lapangan. Nggak usah banyak cerita. Kenapa aku tahu? Korlapnya rata-rata di PKS. PKS sudah masuk Kim. Otomatis persentase mereka pun juga yang dari PKS itu juga semakin sedikit. Nggak ada lagi itu. Makanya aku bilang Ridwan Kamil akan berat ya melawan Ahok daripada Anies Baswedan. Oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.